Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Laismi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 8 keterampilan dasar mengajar. Selamat menyaksikan. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran harus dilakukan secara sistematis agar peserta didik bisa antusias sebelum pelajaran dimulai dan berkesan setelah pembelajaran usai. Keterampilan membuka pembelajaran adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Contoh keterampilan membuka pembelajaran yaitu dengan menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya, atau membuat apersepsi berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Sama halnya dengan membuka, menutup pembelajaran juga memerlukan keterampilan. Penutupan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan dikondisikan terlebih dahulu, misalnya didahului dengan merangkum dan dilanjutkan dengan berdoa. Yang kedua, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah keterampilan seorang guru untuk mengadakan tanya jawab sebagai umpan balik proses pembelajaran yang dilakukan. Keterampilan ini wajib dimiliki oleh semua guru, baik guru pemula maupun guru profesional. Pertanyaan yang dilontarkan guru harus berkualitas dan mengacu pada materi yang sedang dipelajari. Bapak atau Ibu guru bisa menerapkan pertanyaan HOTS agar kemampuan berpikir siswa menjadi lebih kreatif. Keterampilan bertanya seorang guru bisa membawa dampak positif bagi peserta didik, seperti memberikan rasa ingin tahu berlebih peserta didik terhadap suatu materi yang ditanyakan, melatih peserta untuk berani mengungkapkan pendapatnya sesuai pemahaman peserta tersebut, melatih peserta didik untuk fokus, menciptakan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. Contoh keterampilan bertanya, misalnya, Bu Farah sedang mengajar materi fisika kelas 10 tentang massa jenis. Untuk mengoptimalkan pemahaman peserta didik, Bu Farah memberikan pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang sekiranya tidak membuat peserta didik menjawab secara serentak. Misalnya, jika kamu memiliki 2 buah benda, seperti kertas dan besi, lalu keduanya kamu celupkan ke dalam air, pasti besi akan tenggelam, sedangkan kertas akan mengapung. Kira-kira apa penyebabnya? Itulah sebagian kecil contoh keterampilan bertanya seorang guru. Yang ketiga, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan seorang guru untuk menyampaikan materi pada peserta didik. Melalui penjelasan gurulah, para peserta didik akan mendapatkan pengetahuan baru tentang materi yang sedang dipelajari. Keterampilan menjelaskan terdiri dari 2 komponen, yaitu merencanakan dan penyajian. Merencanakan contohnya seperti analisis terhadap hukum-hukum yang digunakan pada materi. Sedangkan penyajian contohnya seperti cara bagaimana guru menyampaikan materi pada peserta didik. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik. Keterampilan variasi ini berkaitan dengan kreativitas guru dalam mengajar. Contoh keterampilan mengadakan variasi yaitu saat mengajar materi sel, Bapak atau Ibu menyuguhkan video tentang proses metabolisme yang terjadi di dalam sel. Saat mengajar materi tentang rangka manusia, Bapak atau Ibu guru membawa alat peraga berupa model kerangka. Yang kelima, keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas merupakan tugas wajib bagi seorang guru. Kondusif tidaknya proses pembelajaran ditentukan dengan bagaimana cara guru mengelola kelas tersebut. Itulah mengapa untuk mengelola kelas dibutuhkan suatu keterampilan. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan seorang guru untuk mengondisikan kelas sedemikian sehingga proses pembelajaran bisa berjalan secara optimal. Contoh keterampilan mengelola kelas yaitu saat ada sebagian peserta didik membuat onar di tengah pembelajaran, guru harus memberikan pengertian pada peserta didik yang onar tersebut, agar pembelajaran bisa berjalan lancar kembali. Yang keenam,
Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah keterampilan guru dalam memberikan bimbingan pada kelompok kecil. Adanya kelompok kecil ini memungkinkan peserta didik untuk berpikir, berinteraksi sosial, sampai menarik kesimpulan. Contoh keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yaitu Bapak atau Ibu guru mendatangi setiap kelompok diskusi, lalu memberikan arahan tentang materi atau permasalahan yang sedang didiskusikan. Arahan Bapak atau Ibu guru dan teori yang ada nantinya bisa membantu siswa dalam menganalisis masalah hingga diperoleh kesimpulan. Yang ketujuh, keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan penguatan adalah keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Artinya, guru bisa membuat peserta didik konsisten dalam melakukan sesuatu. Keterampilan penguatan bisa dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Penguatan verbal adalah penguatan yang dilakukan secara lisan, sementara penguatan nonverbal adalah penguatan yang dilakukan melalui gerakan tubuh, mimik, dan sebagainya. Contoh dari penguatan verbal yaitu dengan memberikan pujian dan penghargaan bagi peserta didik. Sedangkan contoh penguatan nonverbal yaitu dengan membuat suasana kelas menjadi menyenangkan, memberikan usapan kasih sayang, dan sebagainya. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Kondisi kelas yang terkadang tidak kondusif membuat guru berpikir lebih ekstra, bagaimana cara mengembalikan kelas agar lebih kondusif. Tak jarang, Bapak atau Ibu guru mengubah haluan dengan membentuk kelompok kecil dalam kelas. Masing-masing kelompok beranggotakan peserta didik yang kemampuan kognitifnya sepadan. Nantinya, Bapak atau Ibu guru akan mendatangi tiap kelompok untuk memberikan bimbingan terkait materi yang sedang dipelajari. Keterampilan guru seperti ini disebut sebagai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.